Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi e-commerce kali ini, kita akan membahas tentang e-business. Kita awali untuk pembahasan awal di e-business ini dengan memahami dulu ya, pengertian apa itu e-business. E-business atau electronic business ini merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, ataupun juga rekan bisnis. Jadi, e-bisnis ini adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Ada beberapa tokoh-tokoh yang menyampaikan, mendefinisikan tentang pengertian e-bisnis, diantaranya Stephen Adler ya. Ini menjelaskan bahwa e-bisnis adalah praktik pelaksanaan dan juga pengelolaan proses bisnis utama. Seperti dalam hal perencanaan produk, mengelola pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pemesanan, dan juga penyediaan servis untuk menggunakan teknologi komunikasi dan data yang sudah terkomputerisasi. Sedangkan Sid El Haf dalam bukunya yang berjudul Cash in Electronic Commerce menjelaskan bahwa e-bisnis adalah seluruh hal yang mencapai apa yang harus digunakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk bisa melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan lain atau dari perusahaan ke perusahaan konsumen. Sementara itu, Loudon menjelaskan dalam bukunya bahwa e-bisnis adalah penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan manajemen organisasi perusahaan. E-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa berhubungan dengan sistem pemrosesan data secara internal dan juga eksternal, secara lebih efisien dan juga lebih fleksibel. E-bisnis ini juga banyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier maupun mitra bisnis perusahaan, dan juga untuk bisa memenuhi dan melayani kepuasan pelanggan agar bisa lebih baik lagi. Dalam penggunanya sehari-hari, e-bisnis tidak hanya berkaitan dengan e-commerce saja. Dalam hal ini, e-commerce adalah subbagian dari e-bisnis. Sedangkan e-bisnis sendiri adalah segala hal yang berfungsi ataupun kegiatan bisnis yang dilakukan menggunakan seluruh data elektronik, termasuk dalam hal ini adalah pemasaran di internet. Sebagai bagian dari e-bisnis, e-commerce cenderung lebih berfokus pada transaksi bisnis dengan menggunakan website atau aplikasi. Inilah yang membedakan antara e-bisnis dan e-commerce salah satunya. Sedangkan bentuk-bentuk e-bisnis ini hampir mirip ya bentuknya dengan e-commerce. Ada beberapa bentuk atau model-model e-bisnis. Yang pertama adalah C2C atau consumer to consumer. C2C ini adalah sistem komunikasi serta transaksi bisnis antar konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristik dari C2C sendiri adalah yang pertama, pada lingkup antara konsumen ke konsumen bersifat khusus, sebab transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja. Yang kedua, karakteristik dari C2C adalah internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi seputar produk, harga, kualitas, serta pelayanannya. Sedangkan yang ketiga adalah konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna
atau penggemar suatu produk. Sehingga jika ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar dengan luas dan cepat melalui komunitas tersebut. Bentuk e-bisnis yang kedua adalah B2B atau business to business. B2B ini adalah sistem komunikasi antar bisnis, antar pelaku bisnis, atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin serta dalam kapasitas produk yang besar. Beberapa karakteristik dari B2B adalah yang pertama, pertukaran informasi yang dilakukan antar pebisnis tersebut ialah karena atas dasar kebutuhan serta kepercayaan. Yang kedua, pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati serta service system yang digunakan antar kedua pebisnis juga menggunakan standar yang sama. Sedangkan karakteristik B2B yang ketiga adalah sarana yang digunakan EDI ya, atau Electronic Data Interchange. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis menjadi lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Sedangkan bentuk e-bisnis yang ketiga yaitu B2C atau business to consumer, yaitu suatu sistem komunikasi ya, suatu sistem komunikasi bisnis begitu antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Nah, karakteristiknya adalah yang pertama, informasi disebarkan secara umum. Pelayanan yang diberikan ialah bersifat umum juga, sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Yang kedua, pelayanan yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Jika konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat serta siap merespon permintaan konsumen tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu pendekatan yang dilakukan adalah client server, di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web proses, ya, dia biasanya menggunakan web browser gitu ya, untuk dapat mengaksesnya, serta pelaku usaha berada pada sisi server. Itulah karakteristik dari B2C. Sedangkan alat dan media dari e-bisnis ini bermacam-macam ya, meliputi teknologi informasi dan komunikasi, komputer, internet, kegiatannya ya, kegiatan sasarannya maksudnya, kegiatan sasaran yang dijual gitu, entah itu produk, entah itu jasa. Terus berikutnya kegiatan bisnisnya, nah itu juga merupakan salah satu alat dan media e-bisnis ya. Terus proses bisnis utamanya apa? Terus di situ terjadi transaksi pembelian, penjualan, pelayanan, dan transaksi. Nah, ini kita coba lihat beberapa keuntungan kita menggunakan konsep e-bisnis. Ada beberapa keuntungan dari e-bisnis ini. Yang pertama adalah memperluas pasar. Dengan menggunakan e-bisnis, perusahaan atau juga pebisnis akan dapat memperluas pasarnya, sehingga bisa memasuki pasar nasional atau bahkan internasional. Sehingga pebisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan dimanapun dia berada. Keuntungan yang kedua adalah menekan biaya telekomunikasi, serta juga waktu transaksi, dan juga penerimaan produk. Efisiensi sangat dimungkinkan dengan menggunakan konsep e-bisnis. Sedangkan keuntungan yang ketiga adalah konsumen ini dapat melihat barang, spesifikasi, serta informasi yang lain dengan melalui internet. Sehingga tidak perlu repot-repot untuk mendatangi penjual.
sehingga mampu meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen. Tentunya hal tersebut apabila dengan pelayanan yang baik juga, sebab dengan media internet informasi itu bisa dapat dengan cepat tersebar. Dan serta masih banyak lagi ya keuntungan-keuntungan kita menggunakan e-bisnis. Dari e-bisnis sendiri juga beberapa macam ya. Yang pertama diantaranya aksesnya yang mudah. Agar dapat terhubung atau juga berinteraksi jarak jauh, atau juga tidak langsung begitu, maka para pebisnis ini juga hanya sangat membutuhkan koneksi internet yang memadai untuk bisa terhubung dengan konsumen. Apalagi saat ini akses internet relatif lebih mudah ya, terutama di kota-kota besar. Kelebihan yang kedua adalah lebih tepat sasaran. Sebagai seorang pebisnis yang mempromosikan produknya begitu, menggunakan e-bisnis juga akan lebih tepat pada sasaran. Sehingga para konsumen pun juga akan bertambah di sini. Sedangkan yang ketiga adalah menghemat waktu. Apabila untuk berinteraksi ataupun juga bertransaksi harus menemui konsumen atau juga menemui rekan bisnis, maka dengan e-bisnis komunikasi ini dapat dilakukan dengan secara online di internet sehingga dapat menghemat waktu. Yang keempat, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Kebanyakan orang-orang beranggapan bahwa untuk dapat memulai suatu bisnis membutuhkan modal yang cukup besar, khususnya di dalam melakukan promosi produk yang akan dijual. Sedangkan untuk sekarang ini bisa dilihat banyak sekali orang yang berbisnis dengan menggunakan internet atau secara online dengan modal yang sedikit. Inilah beberapa kelebihan dari pemanfaatan e-bisnis. Setelah tadi kita membahas tentang keuntungan maupun kelebihan dari e-bisnis, sekarang kita coba lihat beberapa kelemahan dari e-bisnis ya. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Ini potensinya adalah seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Ini merupakan salah satu potensi kelemahan dari e-bisnis ya. Sedangkan yang kedua adalah pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Sedangkan kelemahan yang ketiga adalah kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan-kesalahan non-teknis. Seperti misal aliran listrik tiba-tiba padam. Bencana alam gitu ya. Itu juga memungkinkan sebuah potensi yang menjadikan melemahnya e-bisnis. Yang keempat adalah penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Yang kelima, kehilangan kepercayaan daripada para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Sedangkan yang keenam adalah kerugian yang tidak terduga. Disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, ya, atau kesalahan dari sistem elektronik itu sendiri. Selain kelemahan, ternyata manfaat dari implementasi
e-bisnis itu sangat luar biasa besar ya. Ini ada beberapa manfaat bagi perusahaan ya. Ini ada meningkatnya kinerja operasional perusahaan. Itu juga merupakan manfaat. Ya, yang pertama dari implementasi e-bisnis. Meningkatnya peluang akses ke pasar, pemasok dan pendanaan yang luas. Meningkatkan efisiensi perusahaan, mempermudah pengolahan aset perusahaan, meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan, meningkatnya komunikasi seluruh stakeholder. Ya, ini banyak sekali ya. Dan juga mengatasi kesenjangan digital gitu. Media mempromosikan kompetensi perusahaan, memperlancar transaksi bisnis serta sarana penyebaran informasi secara luas. Ini adalah manfaat implementasi bagi perusahaan dari e-bisnis. Nah, bagaimana manfaat bagi konsumen untuk e-bisnis ini? Ini memungkinkan ya konsumen itu berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam dari mana saja dan di mana saja. Yang kedua, ya manfaat yang kedua, memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih banyak pada banyak pelanggan. Yang ketiga, memungkinkan konsumen dapat mendapatkan produk ya atau jasa yang lebih murah gitu. Manfaat yang lain adalah memungkinkan pelanggan berinteraksi dengan pelanggan lainnya dalam electronic communities dan saling bertukar gagasan serta pengalaman. Sedangkan yang berikutnya adalah memfasilitasi kompetisi yang mengarah pada diskon substansional ya bagi pelanggannya. Nah, kalau bagi masyarakat apa itu manfaatnya? Ini ada beberapa manfaat juga ya bagi masyarakat. Di antaranya yang pertama adalah memungkinkan lebih banyak orang bekerja di rumah dan jarang berpergian untuk belanja. Sehingga ini efeknya apa? Kemacetan, populasi. Ya, populasi udara itu polusi ya maksud saya, polusi udara itu berkurang gitu. Manfaat berikutnya bagi masyarakat adalah memungkinkan beberapa jenis barang dijual dengan harga murah sehingga harganya terjangkau. Nah, ini kalau di Indonesia ya, ini memungkinkan masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia ini dan kawasan pedalaman menikmati produk dan jasa relatif langka di tempat tinggalnya gitu ya, atau jarak jauh yang dan jaraknya jauh begitu untuk memperolehnya itu jaraknya jauh. Sedangkan manfaat yang tak kalah pentingnya adalah membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Secara umum ini akan saya bahas ya 4 strategi e-bisnis yang ada pada perusahaan. Kita coba kupas satu persatu. Yang pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ERP adalah perencanaan sumber daya perusahaan begitu ya. Ini merupakan suatu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Sistem ERP ini akan mempermudah proses pengendalian serta pemantauan proses bisnis. Selain itu, ERP ini akan memberikan wawasan yang luas bagi pembuat keputusan serta membantunya di dalam melakukan prediksi serta mengambil keputusan yang lebih baik. Ini karena fungsi otomasi yang dipunyai oleh ERP akan menjamin aliran informasi sehingga dapat tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, maka proses bisnis tersebut dapat berjalan lebih sederhana serta responsif. Sistem ERP ini dapat mempersatukan banyak unit di dalam ekosistem perusahaan. Dengan begitu,
maka ekosistem perusahaan ini dapat terintegrasi dengan baik. Dengan adanya sistem ERP, maka perusahaan yang sedang berkembang dapat beradaptasi dengan lebih fleksibel dengan seluruh kebutuhan di masa yang akan datang. Strategi e-bisnis pada perusahaan yang kedua adalah EAI ya, atau Enterprise Application Program. EAI ini adalah proses program aplikasi komputer perusahaan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kinerja. Pada dasarnya, EAI melakukan share data antara aplikasi gitu. EAI dapat memiliki beberapa tujuan ya, dapat menghubungkan database berbagai data dan menyediakan database cadangan dalam kasus suatu masalah yang timbul. EAI ini juga dapat menyalurkan data, menyediakan data penyimpanan, menyalurkan data dari beberapa menjadi satu untuk digunakan secara optimal. Penggunaan yang paling inovatif dari EAI ini adalah untuk menciptakan sistem virtual umum. Dengan kata lain, EAI dapat berbaur serangkaian aplikasi dan atau database ke satu mesin yang beroperasi kohesif. Hal ini tanpa diragukan lagi, merupakan pilihan yang lebih kuat dari satu server yang beroperasi sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini adalah suatu istilah yang mengacu pada praktik, strategi, dan teknologi yang dapat digunakan perusahaan untuk bisa mengelola dan menganalisis interaksi pelanggan dan data sepanjang siklus hidup pelanggan dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan bisnis dengan pelanggan, membantu menjaga loyalitas pelanggan, dan mendorong pertumbuhan penjualan. Sistem CRM ini dirancang ya untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang pelanggan dengan berbagai cara atau titik kontak antara pelanggan dan suatu perusahaan yang dapat mencakup website perusahaan, telepon, percakapan langsung, surat menyurat, dan media sosial. Sistem CRM ini juga dapat menjadi berbagai sumber informasi rinci tentang informasi pribadi pelanggan, riwayat pembelian, preferensi pembelian, sekaligus keluhan pelanggan bagi customer service. Intinya, CRM ini merupakan salah satu integrasi dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menangani interaksi dengan pelanggan. Itulah CRM. Sedangkan yang keempat, strategi e-bisnis pada perusahaan adalah SCM ya, atau Supply Chain Management. SCM ini adalah sebuah rangkaian dari beberapa kegiatan yang meliputi bagian koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, persediaan, proses produksi, dan pengiriman produk. Ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga kepada pemasok. Ya, selanjutnya kita coba lihat model dari e-bisnis. Ini terdapat 8 model yang saat ini banyak berkembang ya. Model ini juga sangat dimungkinkan terjadi penambahan-penambahan. Yang pertama adalah virtual storefront ya. Ini adalah model e-bisnis yang menjual produk fisik atau jasa secara online. Sedangkan para konsumennya menggunakan berbagai sarana tradisional lain ya, seperti dengan menggunakan jasa pos dan kurir untuk menerima belanjaannya.
Yang kedua adalah marketplace konsentrator. Model bisnis ini lebih memusatkan informasi produk atau jasanya dari beberapa produsen di suatu titik sentral. Pihak pembeli nantinya bisa mencari, membandingkan, atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Yang ketiga adalah information broker. Ini akan berfokus dalam menyediakan informasi terkait dengan produk, harga, dan juga ketersediaannya. Mereka juga terkadang ada yang menyediakan fasilitas transaksi begitu. Sedangkan yang keempat adalah transaction broker. Model ini akan membuat pembeli mampu mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian. Namun, kegiatan bisnis utamanya adalah memberikan fasilitas transaksi. Model e-bisnis yang kelima adalah Electronic Clearing House. Ini merupakan perusahaan yang lebih fokus dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk, di mana seluruh harga dan ketersediaan barang yang ada di dalamnya akan terus berubah tergantung dengan reaksi konsumen. Yang keenam adalah reverse auction ya. Ini modelnya adalah mengajukan penawaran pada berbagai penjual untuk membeli produk barang atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak pembeli. Yang ketujuh adalah digital product delivery. Jenis model e-bisnis ini akan menjual atau mengirim produk jenis perangkat lunak begitu, multimedia, atau produk digital lainnya dengan menggunakan internet. Sedangkan yang kedelapan adalah content provider ya. Ini adalah perusahaan e-bisnis yang mendapatkan keuntungan melalui penyediaan konten buatan ya dari perusahaan tersebut gitu. Berikut kita cermati dulu beberapa faktor-faktor keberhasilan dari e-bisnis. Jadi yang pertama faktor keberhasilan dari e-bisnis adalah e-bisnis dan strategi organisasi. Setidaknya dari 6 poin faktor keberhasilan ini nanti akan menjadi faktor penentu begitu ya terhadap keberhasilan e-bisnis. Yang pertama tadi yang saya sebutkan yaitu e-bisnis dan strategi organisasi. Nilai strategis dalam menerapkan e-bisnis akan sangat tergantung pada tingkat sejauh mana suatu proses tersebut mampu membantu organisasi dan menerapkan dan mencapai seluruh strateginya. Ini faktor keberhasilan yang pertama. Yang kedua adalah pembeli dan inbound logistik. Dalam hal ini, internet memiliki peranan yang penting dan meningkatkan kegiatan pembelian dengan cara mempermudah perusahaan dalam melakukan identifikasi calon pemasok dan melakukan perbandingan harga. Seluruh data pembelian yang dilakukan oleh subunit perusahaan yang berbeda akan bisa dipusatkan, sehingga akan memungkinkan perusahaan untuk bisa menetapkan total pembeliannya. Yang ketiga adalah operasi internal, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Teknologi komunikasi pada tingkatan yang lebih lanjut mampu meningkatkan efisiensi operasional internal secara signifikan. Selain itu, peningkatan akses informasi juga mampu secara signifikan meningkatkan perencanaan. Dalam sumber daya manusia, kegiatan ini akan mendukung adanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan utama perusahaan. Sedangkan yang keempat adalah outbound logistik. Akses yang lebih tepat waktu dan akurat atas seluruh informasi yang detail terkait pengiriman akan memungkinkan penjual dalam mengurangi biaya transportasi dengan cara mengirimnya secara menyeluruh pada pelanggan yang lokasinya berdekatan. Yang berikutnya ya, yang kelima adalah penjualan dan
pemasaran. Nah, di sini pihak perusahaan bisa membuat katalog elektronik di website ya, agar bisa melakukan otomatisasi input pesanan dan penjualan. Kemampuan seperti ini akan memungkinkan pelanggan menyampaikan pesanan ketika mereka membutuhkannya dan mampu mengurangi jumlah staf secara signifikan dengan menghapus biaya telepon, surat menyurat, fax, dan lain sebagainya. Sedangkan yang keenam dari faktor keberhasilan e-bisnis adalah pelayanan dan dukungan purna jual. Secara signifikan, e-bisnis akan mampu meningkatkan kualitas dukungan purna jual pada pelanggan ya yang sering berhubungan dengan perusahaan. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa strategi taktis dari e-bisnis. Yang pertama adalah fokus. Produk-produk yang dijual di internet harus menjadi bagian yang terfokus dari masing-masing manajer produk. Yang kedua, banner berupa teks. Dikarenakan respon yang diperoleh dari banner berupa teks jauh lebih tinggi daripada banner berupa gambar. Yang ketiga, ciptakan dua level afiliasi begitu. Ini memiliki distributor penjualan utama serta agen penjualan kedua yang membantu penjualan produk atau bisnis kita. Ya, jadi ada dua level afiliasi gitu. Yaitu apa tadi? Memiliki distributor penjualan utama serta agen penjualan. Yang keempat adalah manfaatkan kekuatan email. Email ini adalah aktivitas utama ya, yang juga pertama begitu yang paling banyak digunakan di internet. Maka pemasaran juga dapat dilakukan melalui email atas dasar persetujuan. Taktis yang berikut adalah menulis artikel. Kebanyakan penjualan adalah hasil dari proses edukasi maupun sosialisasi. Sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan-tulisan yang informatif. Tidak sekedar menampilkan produk saja. Tidak sekedar menampilkan biaya saja. Harga saja. Tapi tulislah tulisan-tulisan yang informatif. Sehingga sangat menarik bagi konsumen. Berikutnya lakukan e-marketing. Ya. Sediakan sebagian waktu untuk pemasaran secara online. Ya. Ini harus fokus. Ya. Untuk melakukan e-marketing juga harus fokus gitu. Sediakan waktu untuk melakukan pemasaran secara online. Sedangkan yang ketujuh adalah komunikasi instan. Gitu. Terus mengikuti perkembangan dari calon pembeli maupun pelanggan. Tetap untuk menjaga kepercayaan dengan cara melakukan komunikasi secara langsung. Inilah strategi taktis dari e-bisnis. Ada 4 tahap pemanfaatan jaringan komputer dan internet untuk tujuan e-bisnis, di mana terjadi transformasi perusahaan tradisional ke e-bisnis. Kita coba kupas ya, 4 tahapan dari e-bisnis itu. Yang pertama adalah mendaya gunakan komputer. Komputer ini menawarkan berbagai keuntungan bagi sebuah bisnis, yaitu banyak dana dan waktu yang dapat dihemat dan meningkatkan produktivitas. Kita dapat menyusun laporan keuangan, membuat daftar persediaan, bahkan membuat materi perusahaan. Yang kedua, mendaya gunakan jaringan dan internet. Apa yang ditawarkan jaringan komputer dan internet bagi sebuah bisnis? Yaitu meningkatkan kemampuan koordinat dan komunikasi, baik itu internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat ditetapkan untuk meningkatkan produktivitas. Ya, kita bisa menggunakan email ya, pakai mailing list, pakai saat ini banyak sekali media-media conference begitu, video,
dan berbagai media sosial gitu. Luar biasa perkembangan dari internet saat ini. Berikutnya adalah mendayagunakan dan membangun website. Web ini menawarkan informasi selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kita dapat berbagi informasi dengan pelanggan sekaligus menjaring pelanggan baru melalui website. Sedangkan yang keempat tahapannya adalah e-commerce. Pada tahap ini, perusahaan telah mempersiapkan dan membangun fasilitas transaksi online, baik dengan pelanggan maupun dengan para supplier atau dengan pihak lain yang berkepentingan dengan website. Pertanyaan menarik begitu. Apa sih perbedaan e-bisnis dan e-commerce? Setelah kemarin kita membahas tentang e-commerce, hari ini kita membahas tentang e-bisnis begitu. Setidaknya ada 4 perbedaan dasar antara e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis mempunyai daya jangkau yang lebih luas daripada e-commerce, seperti modal, sumber daya manusia, dan berbagai pemasaran produk, hingga jasa setiap risiko yang kemungkinan akan ada di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya terbatas pada berbagai proses penjualan dan pembelian produk, barang, atau jasa dengan memanfaatkan jaringan internet pada wadah atau situs web saja. Ini yang pertama. Terus perbedaan yang kedua adalah e-commerce ini hanya melakukan kegiatannya yang terbatas pada media kegiatan jual beli online saja. Sedangkan e-bisnis lebih pada edukasi dan juga menjaga para konsumennya untuk lebih paham tentang manfaat pada suatu produk atau jasa yang diperoleh dari berbagai kegiatan transaksi online. Itu perbedaan yang kedua ya. Sedangkan yang ketiga, nih saya sampaikan beberapa perbedaan. E-commerce ini hanya subbagian kecil dari e-bisnis. Karena e-bisnis adalah suatu sistem yang sudah sangat lengkap, yang di dalamnya terdiri dari banyak bagian yang membantu operasional bisnis dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan juga internet. Sedangkan yang keempat dari perbedaan e-bisnis dan e-commerce adalah e-commerce ini hanya membutuhkan sistem pemasaran yang mencakup spesifikasi dan analisa penjualannya saja. Sedangkan e-bisnis akan jauh lebih kompleks dan bisa mengarah pada setiap bagian. Itulah perbedaan dari e-bisnis dan e-commerce. Kita coba akan membahas perencanaan dan pengembangan dari e-bisnis. Jadi, mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin, ini merupakan hal paling dasar yang harus disiapkan sebelum memanfaatkan e-bisnis. Membangun halaman web untuk membangun jaringan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Setelah semua terpenuhi di atas yang tadi saya sampaikan, barulah kita melangkah pada tahap pembangunan sistem e-bisnis. Ini melalui beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah pembangunan arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis ini merupakan framework konseptual dari infrastruktur dan aplikasi e-bisnis yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi dari berbagai sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam proses pengembangannya, ini terdiri dari 6 langkah ya. Yang pertama adalah pendefinisian visi dan tujuan. Pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi merupakan langkah awal ini untuk mendapatkan gambaran umum dari organisasi tersebut. Langkah yang kedua adalah pendefinisian arsitektur informasi. Pendefinisian informasi yang dibutuhkan merupakan langkah untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam rancangan pengembangan e-bisnis.
Yang ketiga adalah pendefinisian arsitektur data. Aktivitas pada bagian ini seperti pengklasifikasian data yang dibutuhkan, cara pengolahannya, dan sasaran yang ingin diambil untuk pengembangan. Sedangkan yang keempat adalah pendefinisian arsitektur aplikasi. Pendefinisian ini dimaksudkan untuk menentukan jenis aplikasi dan batasan-batasan yang diinginkan dalam bidang keamanan. Yang kelima, langkahnya dari pembangunan arsitektur e-bisnis adalah pendefinisian arsitektur teknikal. Pendefinisian dan arsitektur teknikal ini dimaksudkan untuk menentukan jenis-jenis hardware dan software secara keseluruhan. Sedangkan langkah yang terakhir dari pembangunan arsitektur e-bisnis adalah pendefinisian arsitektur organisasi. Dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya, baik berupa manusia, keuangan, dan waktu yang dipergunakan. Berikutnya dari perencanaan dan pengembangan e-bisnis adalah langkah kedua, instalasi. Ini adalah pengimplementasian aplikasi yang telah dibangun atau instalasi. Aktivitas instalasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan atau menggunakan tenaga outsourcing. Pilihan ini sangat berhubungan erat dengan pemilihan opsi pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Beberapa yang harus diperhatikan dalam aktivitas instalasi ini yaitu bagaimana aplikasi tersebut berhubungan dengan aplikasi yang telah ada. Yang ketiga adalah pemilihan opsi pengembangan. Ya, pengembangan dari aplikasi e-bisnis ini pada dasarnya mengikuti beberapa pendekatan. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki keuntungan dan kekurangan yang pada intinya pemilihan salah satu dari opsi tersebut akan memberikan efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan opsi-opsi lainnya. Beberapa pendekatan dari pemilihan opsi pengembangan ini adalah yang pertama, membeli aplikasi. Di sini adalah membeli sebuah aplikasi yang telah diimplementasikan oleh sebuah application service provider gitu atau ASP ya. Sehingga dapat menghemat biaya dan waktu dibanding dengan membangun sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan, seperti kadangkala aplikasi tersebut tidak sepenuhnya diperlukan. Sangat susah untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, susah untuk diintegrasikan dengan aplikasi yang terlebih dulu, ya. Serta pelayanan purna jual dari ASP yang buruk dan keterikatan kontrak dengan pihak ASP untuk meningkatkan fungsi dari aplikasi tersebut di kemudian hari. Yang kedua adalah menyewa ya atau leasing. Lease ya. Menyewa aplikasi hampir mirip dengan membeli aplikasi yang diinginkan. Biasanya menyewa aplikasi dilakukan jika aplikasi tersebut sangat mahal. Kadangkala menyewa merupakan langkah awal sebelum membeli aplikasi dan alasan-alasan lain karena keterbatasan tenaga ahli yang akan mengelola pemanfaatan dan pemeliharaan aplikasi tersebut. Opsi berikut adalah untuk pengembangan adalah membangun sendiri atau in-house development. Membangun sendiri aplikasi yang dibutuhkan merupakan salah satu pilihan dari pengembangan e-bisnis. Walaupun biasanya pendekatan ini membutuhkan biaya yang besar dan menghabiskan waktu yang banyak. Tetapi pilihan ini diharapkan sangat mendekati sistem yang diinginkan. Atau yang keempat, kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Dewasa ini sering ya berkembang tren kerjasama antara perusahaan pengembang aplikasi e-bisnis dengan perusahaan-perusahaan penggunanya. Ya, berbagai jenis kerjasama yang dilakukan seperti kerjasama pengembang marketplace gitu. Telah mengembangkan berbagai aplikasi e-bisnis bagi para perusahaan yang ingin membangun bisnis to customer di internet atau B2C. Sedangkan untuk B2B atau business to business adalah perusahaan yang dapat bergabung dalam berbagai pengembangan
ya, khusus itu di bidangnya. Ya, misalnya bekerja sama dengan third party gitu. Itu adalah pilihan, ya, pilihan-pilihan untuk opsi pengembangan. Berikutnya yang keempat ya, yaitu adalah penyebaran atau integrasi. Pada tahapan ini, aplikasi yang telah dipilih dan diimplementasikan diharapkan dapat terintegrasi dengan baik dengan segala aplikasi yang telah ada di sebelumnya. Berbagai langkah dijalankan dalam tahapan ini, seperti pemberian training dan informasi terhadap para pengguna, baik yang berhubungan secara langsung atau tidak dengan aplikasi tersebut. Pembuatan kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung hingga pengintegrasian sistem dengan para supplier dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang terakhir dari perencanaan dan pengembangan e-bisnis ini adalah operasi atau pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan merupakan langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar seluruh pengimplementasian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, aktivitas pemeliharaan dapat dilakukan ke tahap pengembangan untuk penyempurnaan aplikasi yang telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut dibangun. Nah, sekarang bagaimana prospek e-bisnis di Indonesia? Melalui berbagai kajian terhadap perkembangan e-bisnis, paling tidak tercatat ya 10 prospek e-bisnis di Indonesia. Yang pertama adalah e-bisnis type, perkembangan pemakaian alat-alat elektronik dan digital sebagai medium komunikasi dan relasi bisnis jauh lebih cepat dibanding dengan cara bertransaksi jual beli. Yang kedua dari prospek bisnis di Indonesia adalah lebih mudah menciptakan kebutuhan kepada generasi muda dibanding dengan mengubah pola hidup generasi tua. Yang ketiga adalah adanya internet yang paling banyak memperoleh keuntungan adalah perusahaan bukan end user. Terus yang keempat adalah teknologi device. Ini teknologi berbasis PC ya, atau personal computer akan bergeser ke teknologi digital ditambah microprocessor. Seperti saat ini seperti PDA ya, personal data access, ya, smartphone, tablet dan yang lain-lain. Gitu. Yang kelima dari prospek e-bisnis adalah akses channel. Berkembangnya teknologi informasi semacam internet dan website menawarkan perusahaan yang berminat mengimplementasikan kanal akses tersebut semakin banyak. Sedangkan yang keenam adalah e-bisnis berkaitan erat dengan aktivitas pencarian laba finansial, maka pemerintah akan mengikuti negara-negara maju dalam menerapkan regulasi e-bisnis yang kondusif. Yang ketujuh adalah faktor budaya, pendidikan, sosial, dan perilaku dalam organisasi memegang peran penting menentukan sukses tidaknya sosialisasi penggunaan teknologi informasi. Prospek yang kedelapan adalah change strategi. Perusahaan di negara berkembang lebih memilih metode evolusi dibanding revolusi dalam mengimplementasikan e-bisnis. Yang kesembilan adalah bisnis proses, di mana di sini perusahaan yang sukses diraih oleh perusahaan yang mampu mengawinkan konsep tradisional fisikal value chain dengan virtual value chain. Dan yang 10 dari prospek bisnis di Indonesia adalah system approach. E-bisnis baru dapat berkembang jika komponen lain dalam lingkungan sistem e-bisnis turut tumbuh dan berkembang secara serentak.
saya sampaikan materi tentang e-bisnis. Semoga bisa membawa manfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita hebat, kita semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.